Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Kita terus berupaya untuk jernih berpikir dan nyata berkarya. Dan sekali lagi kami terus mengingatkan bahwa berkarya tidak harus luar biasa. Mulai dari yang sederhana, konsisten, insya Allah akan memberikan makna. Sahabat sekalian, berita yang kita ulas pada weekend ini adalah tentang pemuda Banyuwangi ditangkap karena curi kotak amal masjid di warung sate. Ini ada di kompas.com. Sahabat sekalian, jadi di berita itu disebutkan bahwa ada seorang pemuda yang mencongkel jendela warung sate dan terekam CCTV. Kemudian pemuda itu mengambil uang di kasir termasuk kotak amal masjid yang ada di warung sate tersebut. Kerugian dari korban pemilik warung sate itu adalah Rp4.700.000. Dan yang menarik sahabat kalian, pemuda itu bukan orang yang baru melakukan pencurian. Di akhir berita Kompas menyebutkan bahwa ternyata pelaku ini pernah melakukan perbuatan yang sama di desa Tamanagung, Kecamatan Kloring, ungkap selamat. Atas perbuatannya itu, pelaku dikenai sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 363 KUHP. Nah, apa yang menjadi hal atau poin penting untuk kita kaji pada berita ini, sahabat sekalian? Kenapa pencuri yang pernah ditahan tidak pernah menyesal dan benar-benar berhenti mencuri? Ini yang menarik. Kasus pencuri uang infak masjid yang diungkapkan itu memicu pertanyaan mendalam tentang efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencegah dan merehabilitasi pelaku kriminal. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perlu diingat setiap individu memiliki latar belakang dan motivasi yang kompleks. Kemungkinan besar, pencuri ini memiliki riwayat hidup yang penuh dengan kesulitan dan kekurangan. Hal ini dapat memicu perilaku impulsif dan antisosial, termasuk mencuri. Itu sebagai cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencari pelarian dari masalah. Kalau orang itu tidak pernah bisa bersosialisasi, dia misalnya sulit melakukan itu, maka satu-satunya cara paling mungkin baginya untuk bisa bertahan hidup adalah dengan mencuri. Ini sangat berbahaya. Bayangkan kalau di satu kecamatan ada 10 orang yang seperti itu, yang walaupun pernah ditahan tidak pernah bisa menyadari kesalahan itu dan tidak menyesal lalu tidak berhenti, maka itu akan menimbulkan keresahan luar biasa di tengah masyarakat. Berikutnya sahabat sekalian, kita juga bisa menengok sistem peradilan pidana yang muncul atau yang ada, atau mungkin itu adalah pidana tradisional, artinya sudah lama sehingga perlu konstruk hukum baru ya terkait peradilan pidana itu. Dengan fokusnya pada hukuman dan retribusi, mungkin tidak selalu efektif dalam mencegah residivisme, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan secara berulang kali. Hukuman penjara, meskipun dapat memberikan efek jera bagi sebagian orang, juga dapat memperparah stigma dan menghambat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kepolisian atau mungkin juga regulasi sudah perlu untuk melihat bagaimana mengatasi orang yang melakukan tindak kriminal itu tidak final hanya karena ditahan. Karena masih banyak orang yang sudah ditahan tapi ternyata tidak jarang dia melakukan aksi kejahatan yang sama dan masuk ke tahanan bukan sesuatu yang menakutkan bagi dirinya. Bahkan ada anekdot di tengah-tengah masyarakat, daripada sulit makan di luar setelah bebas dari penjara, lebih baik melakukan kejahatan lagi, masuk penjara, makannya lebih terjamin. Nah, maksudnya ada makan daripada di luar harus bekerja capek dan seterusnya. Karena mentalitas yang sedemikian rupa telah terbentuk menjadi begitu rapuh. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat, kemudian juga unsur masjid, kemudian pemuda untuk mantannya narapidana ini untuk bisa berintegrasi dengan masyarakat sangatlah diperlukan. Sekalipun hal itu tentu butuh waktu panjang.
Dan kita juga bisa melihat mungkin itu terjadi disebabkan kurangnya akses terhadap program rehabilitasi dan reintegrasi yang berkualitas yang dapat menjadi faktor pendorong residivisme menjadi tidak teratasi. Pelaku yang dibebaskan dari penjara tanpa dukungan yang memadai mungkin kembali ke kebiasaan lama karena terdesak oleh kebutuhan dan kurangnya keterampilan untuk hidup mandiri. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat memainkan peran penting. Jika pelaku kejahatan itu kembali ke lingkungan yang penuh dengan kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, atau tekanan sosial, mereka mungkin lebih rentan untuk kembali melakukan kejahatan. Sahabat sekalian, dengan fakta-fakta ini kita bisa mendorong agar adanya upaya intervensi dini ya bagi masyarakat kita, khususnya yang katakanlah tidak ada keluarganya, kemungkinan potensi berada dalam lingkungan yang negatif, dan tentu saja program-program untuk mengedukasi mereka juga kita buat lebih jauh. Karena orang mencuri tidak selamanya karena ingin berbuat jahat. Itu disebabkan diantaranya adalah karena mereka memang butuh makan. Tapi mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak punya keluarga, dan tidak ada jalan yang mereka pikirkan kecuali dengan cara-cara seperti itu. Mereka tahu resikonya, tetapi itu jauh lebih mungkin bagi mereka daripada menjadi pengemis, menjadi orang yang bermental meminta-minta. Sekalipun ketika mereka memilih mencuri, itu juga sangat tidak baik. Secara prinsip kita mengetahui bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang tepat, kita dapat membantu mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang positif dan produktif. Semoga ke depan masyarakat kita yang keluar tahanan menjadi orang-orang yang betul sadar, berhenti menyesal, dan memilih untuk berani berjuang melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan uang, sehingga mereka tidak lagi melakukan tindak-tindak kriminal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.